Walaupun tadi judulnya Persekutuan Doa Wilayah 2, tapi kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk teman-teman dari teman wilayah lain yang malam ini juga bisa hadir bersama kita semua. Syukur-syukur kalau nanti di wilayah 1. Persekutuan Doa bisa join juga ya. Iya. Wilayah 2 dan sama halnya kita juga kadang ikut di wilayah 1, wilayah 3 juga gitu. Sekali lagi terima kasih buat datangannya. Puji Tuhan kita semua dalam keadaan sehat. Puji Tuhan walaupun malam diadakannya jam 7 malam yang saatnya mungkin terutama oma-oma, opung-opung udah saatnya berbaring. Biasanya dengerin Zoom sambil berbaring gitu kan. Ini masih pada gadis. Salah ya. Tapi malam ini walaupun diselenggarakan jam 7 mau hadir di ruangan ini di gereja, padahal cukup jauh ya, ada yang rumahnya Larangan, ada yang rumahnya Depok, ada yang rumahnya mana lagi? Ada yang di Tangerang Selatan ya, jauh itu. Nah, dan ada yang rumahnya Sukabumi pun Antar kota, antar provinsi. Demo pun di stop loh. Datang ke sini ya. Itu dia mantap tuh. Bisa Pak Luther sudah menyempatkan hadir di sini. Saya pikir udah datang dari kemarin, tapi tadi ngobrol-ngobrol dikit, ternyata mereka masih ada pelayanan tadi pagi. Iya. Jadi benar-benar datang untuk jemaat GKI Timur. Mereka sudah nginep semalam katanya di Jakarta, bener ya? Karena besok udah ada pelayanan lainnya. Perlawatan. Terima kasih, pelawatan ya Pak ya. Setiap Selasa Kamis. Ya, terima kasih dan Tuhan selalu berikan kesehatan, kekuatan. Ya, online denger nggak ya? Halo, yang online denger kah? Halo. Udah mute, udah tak unmute. Halo, yang di online denger kah? Oke, lanjut ya. Nanti sambil dibantu mungkin untuk suaranya kelihatannya belum dengar, mungkin nanti Kak Alex sambil dilihat masuk, tolong ya Pak Alex ya. Kita akan masuk dalam lagu yang pertama adalah Dia Lahir Untuk Kami. Saya akan membantu untuk sebagai gitaris malam hari ini. Dia itu Tuhan.
bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan sore hari ini kami wilayah 2 mengucap syukur dan terima kasih karena penyertaan dan pimpinan Tuhan. Tapi pada sore hari ini kami sama-sama duduk di tempat ini untuk ibadah doa. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan dan akhir. Kami serahkan Ibu Lisa dan Bapak Pendeta Luther yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati agar firman-Mu ini menjadi pelita bagi hidup kami. Kami serahkan peralatan yang digunakan, ruangan ini, dan kami mengusir roh-roh yang jahat yang akan mengganggu ibadah ini, sehingga ibadah ini hanya milik-Mu saja. Kami serahkan seluruh acara ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dalam nama-Mu kami memohon. Amin. Amin. Terima kasih Pak Wil. Kita akan sebentar lagi akan masuk dalam firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Ibu Lisa, dan sebelumnya kita akan menyanyikan bersama Engkau Ada Bersamaku. Enggak. Ya. Katakan
mendengarkan firman dari Ibu Lisa dengan tema dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus. Saya berdiri sini apa? Tidak apa-apa, sama aja. Berdiri kan dulu. Sama sana aja. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom juga buat Bapak Ibu semua yang ada di rumah yang mengikuti ibadah melalui online ya. Kita akan bersama-sama membaca bagian Alkitab kita dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat tak henti-hentinya kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih hanya karena perkenanan Tuhan, hanya karena kasih Tuhan kami dapat ada saat ini. Dan Bapa, kami begitu rindu untuk mendengar sabdamu. Karena itu tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, karena kami penuh dengan segala keterbatasan dan ketidakmampuan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami ketika kami membaca bagian Alkitab, merenungkannya, dan kami dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam persekutuan doa ya, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari surat 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat 9. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 9. Kita akan baca bersama-sama. Yang sampai ke sini dari ujung bisa lihat, silakan, atau dari Alkitab atau dari HP-nya ya. Kita mulai baca bersama-sama. Judulnya Pengharapan Iman dan Kasih. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersemat sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan menyatakan dirinya. Sekali-kali kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita masih ada di dalam minggu-minggu sesudah Paskah. Karena itu saya ambil judul renungan kita, dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus. Nah, kalau kita mendengar kata dilahirkan kembali, sepertinya kita teringat juga akan kisah Nikodemus ketika Orangnya ada tuh, Nikodemus. Makanya saya langsung ya, ketika Nikodemus bertemu dengan Tuhan Yesus ya. Nah, jadi bagaimana supaya bisa masuk dalam kerajaan sorga? Harus dilahirkan kembali. Lalu dia bertanya, gimana caranya Tuhan? Masa saya harus masuk kembali ke dalam perut ibu saya?
Kan nggak mungkin. Nah, jadi kalau kita mendengar kata dilahirkan kembali, mungkin pikiran kita ada peristiwa Nikodemus. Tapi saya juga teringat dulu waktu saya masih SMA, itu kalau ketemu sama dulu itu ada mahasiswa-mahasiswa yang suka datang ke sekolah-sekolah. Mereka suka bertanya, kamu sudah lahir baru belum? Kapan kamu lahir baru? Begitu ya, mungkin ada juga Bapak Ibu yang pernah mendengar atau bahkan ditanya seperti itu ya. Nah, sekarang dilahirkan kembali itu Bapak Ibu, bukan kita lahir kembali dalam bentuk bayi kembali, tetapi di sini maknanya adalah bagaimana kita ini menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Kita menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Kita mengalami hidup yang baru karena diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanya kan judulnya dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus. Nah, saya mengajak kita untuk melihat di ayat yang ketiga. Kita akan sama-sama mempelajari ayat per ayat Bapak Ibu ya. Di ayat yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi, untuk kita menjadi manusia baru, kita menjadi ciptaan yang baru, kita mengalami kelahiran baru, itu bukan karena usaha kita. Nggak bisa. Kita mau berjuang seberat apapun nggak bisa. Kita mau bayar dengan uang sebanyak mungkin pun nggak bisa. Semua itu bisa kita alami hanya karena Yesus Kristus. Hanya karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit. Nah, kelahiran baru yang kita alami itu menjadikan kita memiliki, pertama, pengharapan. Kita memiliki pengharapan. Itu ada di ayat yang keempat ya. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi, kita mengalami kelahiran baru di dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus membuat kita punya pengharapan yang luar biasa, bahwa sesudah kematian itu tidak berhenti. Kita akan mengalami kehidupan yang kekal bersama dengan Allah di kerajaan sorga. Amin. Ya, itu pengharapan kita. Jadi bukan karena usaha kita, tadi saya katakan, bukan karena hebat kita, bukan karena kekuasaan kita, bukan karena kekayaan kita, tetapi karena kasih Allah. Itu kita mendapatkan sekarang pengharapan yang luar biasa di sini, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, dan itu adanya di sorga. Kalau kita punya uang bisa habis, bisa dicuri, bisa hilang. Punya harta juga itu nggak abadi, nggak kekal. Tetapi yang akan Allah berikan kepada kita, pengharapan yang besar itu adalah sesuatu yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat layu, yang tidak dapat cemar, dan itu adanya di sorga. Nah, itu yang menjadi pengharapan kita semua. Jadi ketika kita dilahirkan kembali, kita masuk dalam hidup yang penuh pengharapan. Dan yang kita dapatkan itu adalah sebenarnya pusaka Allah yang tidak dapat binasa tadi. Nah, selanjutnya kita lihat sekarang di ayat yang kelima. Ya, di ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Jadi kalau yang namanya pengharapan itu kan masih kita tidak bisa lihat, ya kan? Namanya pengharapan. Kita tidak bisa lihat. Begitu juga siapa di antara kita yang pernah melihat Tuhan Yesus? Nggak ada ya. Tetapi ketika Tuhan Yesus bertemu sama siapa namanya muridnya yang nggak percaya, akhirnya Tuhan Yesus suruh Thomas ya. Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang
tidak melihat tapi percaya. Nah, kita sekarang Tuhan Yesus, kita belum melihat Tuhan Yesus, tapi pengharapan itu bahwa kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan di surga. Walaupun kita tidak melihat Tuhan Yesus, kita percaya. Ya. Nah, kemudian di ayat yang ke-6, bergembiralah akan hal itu. Jadi kita harus bergembira nih. Jangan bersedih, aduh saya belum ketemu sama Tuhan, saya belum melihat buktinya. Saya ingin bertemu sama Tuhan, saya ingin bersapa langsung sama Tuhan. Nggak bisa. Walaupun kita tidak melihat, dikatakan di sini bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai penyakit. Nah, kita sudah menjadi manusia baru. Kita punya pengharapan mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kita belum bertemu sama Tuhan Yesus. Jangan berduka karena itu. Dan juga bukan hanya itu, kita pun masih akan mengalami duka cita yang lain. Karena kita kan masih tinggal di mana? Di dunia. Kita masih akan mengalami sakit. Kita akan mengalami apa lagi? Pencobaan. Pencobaannya apa coba? Sakit, kegagalan, apalagi kekecewaan, patah hati, apalagi patah hati bisa juga, patah hati, terpatah-patah hatinya, apalagi ekonomi, ya, masalah keluarga. Itu kita akan masih mengalami, bukan berarti oh saya sudah hidup baru, kita ini udah manusia baru, ciptaan baru, lalu semuanya tidak kita alami yang buruk-buruk itu. Enggak, kita masih mengalami itu. Kita masih mengalami karena kita masih di dalam dunia. Nah, tetapi nih di ayat yang berikutnya yang ke-7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi ketika kita mengalami sesuatu yang membuat kita down, yang membuat kita sedih, yang membuat kita duka cita, kita jangan katakan, Tuhan di manakah engkau? Ah, Tuhan nggak sayang kepada saya. Jangan kita katakan itu, karena di sini dikatakan bahwa itu untuk membuktikan kemurnian imanmu. Kalau kita berdoa, Tuhan berikan kepada saya kesabaran, justru yang kita hadapi orang-orang yang membuat kita tidak sabar, ya kan? Supaya apa? Supaya saya menjadi lebih sabar. Kalau misalnya Tuhan berikan saya kepada saya kesabaran, lalu tidak ada satu orang pun, semuanya baik, itu kan kesabaran kita belum diuji. Benar-benar sabar apa enggak? Gitu kan? Nah, begitu juga dengan iman kita. Kita punya pengharapan yang belum kita lihat loh. Tapi pengharapan itu tidak akan layu, tidak akan cemar, tidak akan bercela ya. Nanti kita dapatkan. Nah, sekarang kita masih mengalami masalah-masalah, masih mengalami pencobaan-pencobaan. Jangan sampai pengharapan itu akhirnya hilang. Jaminan itu akhirnya hilang. Karena apa? Kita bilang, Tuhan nggak ada, Tuhan nggak adil, Tuhan nggak sayang kepada saya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kehidupan kita ini adalah kehidupan di mana kita dimurnikan kembali, terus dimurnikan, terus dimurnikan. Jadi jangan pernah menyerah. Tadi di lagu itu kan, di lagu yang kedua ya, ada kata-kata bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Jadi ketika kita menghadapi satu masalah, jangan kita fokus sama masalah itu, tapi kita fokus sama Tuhan yang lebih besar dari masalah itu, yang ada bersama-sama dengan kita, yang berjalan bersama-sama dengan kita, akan membantu kita untuk melewatinya. Tapi kalau kita fokus sama masalah itu, akhirnya Tuhannya bagaimana? Kecil. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hal berikutnya lagi kita lihat ya di ayat yang sekarang selanjutnya ke-8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya
Kamu percaya kepadanya sekalipun sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Tujuan hidup kita, tujuan iman kita di ayat yang ke-9 dikatakan keselamatan jiwa. Itu yang paling utama, itu yang paling penting. Jangan sampai Tuhan sudah mati di kayu salib menebus dosa kita, lalu kita tinggalkan Tuhan kita. Lalu kita merasa bahwa percuma saya persekutuan doa, percuma saya aktif di gereja, percuma saya selalu memuji nama Tuhan, kok saya dapat masalah. Jangan pernah kita kecewa. Karena tujuan kita adalah tadi dikatakan ayat yang 9, keselamatan jiwa. Keselamatan itu tujuan hidup kita. Dan itu Tuhan sudah berikan. Tapi nanti itu akan kita terima ketika akhir zaman. Nah, dalam menjalani hidup ini ada naik turunnya. Dan percayalah, ada Tuhan yang sudah menembus kita, ada Tuhan yang sudah menjamin kita, ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Jadi renungan hari ini mengajak kita, saya kembali mengatakan bahwa dengan dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus, maka yang pertama, kita masuk dalam hidup yang penuh pengharapan. Yang kedua, kita mendapatkan keselamatan, mendapatkan kehidupan kekal yang tidak cemar, tidak layu, tidak binasa. Yang ketiga, kita mendapatkan pembebasan dan penyelamatan sampai nanti akhir zaman itu bisa kita dapatkan. Yang keempat, bahwa pengharapan itu akan membuat kita semakin kuat dalam menghadapi pencobaan. Iman kita semakin dimurnikan karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan yang kelima, bahwa sekalipun kita belum pernah melihat Tuhan, pengharapan itu ada. Tuhan memberkati kita. Selamat hidup di dalam kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bu Lisa untuk firman-Nya. Biarlah kita semua semakin dikuatkan agar kita punya satu pengharapan, walaupun kita masih hidup di dunia saat ini, kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, kita masih bisa melayani dimanapun kita berada, dan terutama kita punya pengharapan karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita akan lanjutkan. Mungkin ada Bapak Ibu yang hadir saat ini yang mau memberikan kesaksiannya, silakan. Adakah? Pak Luther kesaksian. Pak Luther, mari. Biar dengar suara Pak Luther juga. Benar juga sih Bu. Kita berharap Pak Luther bisa kesaksian. Iya, dia mau dipindahin kan? Ya, jadi itulah kelebihan kita sebagai orang percaya ya, yang membedakan kita dengan orang yang belum percaya. Kayaknya saya pernah deh khotbahkan di mimbar GKI Bintaro, kayaknya. Jadi orang Kristen itu orang yang mengalami 2 kali kelahiran, 1 kali kematian. Ya, orang dunia 1 kali kelahiran, 2 kali kematian. Nah, kita ini kan 2 kali kelahiran. Saat kita dilahirkan dari rahim ibunda, itu yang pertama. Kelahiran yang kedua, saat kita percaya Tuhan Yesus. Nah, itu kita menjadi manusia baru, ciptaan baru. Kematian kita hanya mengalami 1 kali. Karena sesudah itu kita akan kebangkitan dari orang mati dan hidup yang kekal.
Kalau orang yang belum percaya Tuhan Yesus, cuma 1 kali kelahiran, lahir dari rahim ibundanya. Tapi dia mengalami 2 kali kematian. Kematian yang pertama ya karena usia lanjut atau karena sakit. Kematian yang kedua, nah ini kebinasaan kekal. Ya, inilah kebinasaan kekal. Jadi saudara-saudara, berbahagialah kita ya. Dan itu kita peroleh sekali lagi bukan karena amal ibadah ya. Bukan karena kita bersemedi, bertapa ya, dan lain sebagainya. Sederhana, yaitu iman kepada Tuhan Yesus. Sederhana kan? Jadi orang Kristen itu enak ya. Sederhana. Ya. Beriman, gak usah macam-macam untuk dapat itu. Dan itu diberikan cuma-cuma. Anugerah. Tinggal yang Tuhan minta ialah kesetiaan. Itu saja. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Luther udah melengkapi. Ya. Kita di sini anak-anak Tuhan, berarti kita punya dua kali kelahiran dan cukup 1 kali Cukup 1 kematian, kali. ya. Yang saatnya kita nggak tahu, nanti saatnya Tuhan manggil kita sementara Tuhan belum panggil kita, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk menyenangkan hatinya. Mumpung ada 2 narasumber di sini, Pak Luther, Bu Lisa, mungkin ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau apa? Silahkan. Ya, silakan Mbak Eni. Sehubungan dengan hidup itu kita tidak lepas diri dari masalah, percobaan, penipuan, apalagi kecelakaan ya. Kita selalu tanya-tanya, di mana Tuhan? Mengapa Tuhan? Kenapa saya Tuhan? Tapi kalau sebaliknya kita dapat rezeki, proyek, kesuksesan, nggak pernah kita kenapa saya Tuhan? Kenapa saya dapat rezeki? Ya, sebaliknya begitu. Di mana itu Pak Luther? Kalau dapat rezeki nggak protes. Ya. Ya itulah ya manusia ya. Maunya yang enak. Kan itu Ayub waktu pergumulan kan ya. Ketika boroknya itu sudah sedemikian rupa, lalu istrinya bilang, ngapain kamu setia sama Allah yang begitu? Tinggalkan. Tapi kata Ayub apa? Masakan kita hanya mau terima yang baik? Ya, hal yang buruk lalu kita tinggalkan Tuhan. Nah, makanya tadi Ibu Lisa mengatakan berdasarkan firman Tuhan kan ya, itu harus kita terima sebagai untuk kemurnian iman. Ya, untuk kemurnian iman. Jadi bagaimana bisa iman kita dimurnikan kalau nggak lewat berbagai masalah? Seperti emas kan diuji lewat pemanasan kan? Ya kan? Dibakar itu. Jadi wah ini tembaga nih. Ini yang zat-zat yang lain nih. Yang tinggal emas yang murni. Ya. Ya. Itu sendiri, kita bergumul sendiri, itu biasanya kita akan capek lalu akhirnya menyerah. Nah inilah fungsinya satu persekutuan. Iya. Bagaimana kita bisa saling mendoakan, saling memperhatikan, saling mendukung, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menyemangati, supaya ketika saudara seiman kita ini mengalami sakit atau sedang tergeletak susah, kita jangan syukurin tuh makanya dia, jangan, kita doakan supaya dia kembali punya semangat lagi. Itu fungsinya dari persekutuan. Jadi alangkah berbahagianya kita yang selalu ada di dalam satu persekutuan. Satu persekutuan, misalnya di wilayah 2, kemudian dalam gereja, ya kan? Itu untuk saling mendoakan, saling mendukung, gitu. Karena memang manusiawi ketika kita ada masalah, aduh, kayaknya kita down sekali. Mungkin masalah bagi si A, masa sih gitu aja sampai
terpuruk gitu. Tapi belum tentu kan untuk si B, dia memang nggak bisa, masalah itu berat bagi dia. Jangan membanding-bandingkan seperti itu, tetapi marilah kita saling mendoakan, ya, saling mendukung. Nah itu juga perlu keterbukaan, karena kan kita satu persekutuan ini satu tubuh kan. Satu sakit, semua rasa sakit. Satu senang, semua rasa senang. Gitu. Termasuk kalau kita punya rezeki juga kan, dapat berkat ya bagi-bagi. Kebaktian syukur ya. Jangan lupa kebaktian syukur. Itu tambahannya, Ya, tambahan dikit Pak ya. Ya. Makanya saya setuju dengan Bu Lisa, oleh karenanya setiap kali persekutuan gini kita diberi kesempatan sebenarnya untuk bersaksi. Cuman biasanya nggak ada yang ngomong tuh kalau padahal kesaksian itu sebenarnya kesempatan, karena masing-masing kita tuh pasti kan punya sesuatu yang tadi itu ujian iman dan sebagainya. Ketika kita bisa menyaksikan bagaimana Tuhan menolong kita dengan cara-cara mungkin yang kecil, itu kita bagikan, mungkin kita jadi itu ya saya juga ngalamin tuh kalau gitu, berarti itu saat Tuhan menolong kita gitu. Jadi kadang-kadang kita itu tidak peka, tapi kalau ketika ruang kesaksian itu misalkan semakin banyak dari kita mau share seperti yang Bu Lisa katakan, open tadi, terbuka ya, jadi kita semakin peka bahwa ketika Tuhan melakukan yang kecil-kecil itu bagian dari pertolongan Tuhan yang mungkin tidak spektakuler ya. Tetapi ketika kita peka, kita tahu kita tidak jalan sendiri gitu. Jadi saya sih berharap ya ketika ada ruang kesaksian, diingat-ingat lah, mungkin seminggu itu pasti ada lah ya gitu ya. Coba share sukacita itu, karena ketika kita men-share, kita merasa sukacita, teman-teman kita juga dapat pelajaran dari situ. Oh ternyata cara Tuhan menolong itu macam-macam. Mungkin itu aja masukan kita, sehingga ketika siapa mau bersaksi, diem gitu ya. Padahal kita tuh jiwa ini pasti pernah mengalami itu, dan memang sehari-hari kita pasti mengalami pergumulan. Nggak ada di sini yang bebas dari pergumulan. Ngomong perlu Pak. Nah, dicatat begitu tengah-tengah minggu ada itu dicatat, nanti begitu hari Senin baru diomongin gitu, bisa juga gitu ya. Itu aja. Ayo Senin depan ya. Ya. Nanti yang mulai Pak Heru ya. Ya. Setuju. Kita kaki hari Senin. Kamu tersetuju ya Pak ya? Setuju. Dari partai mana? Baik, kesempatan satu lagi, seandainya ada yang mau bertanya, silakan. Udah lega dia, lega dia. Tarik nafas. Ada kan teman-teman? Mari. Mungkin dari rumah. Yang di rumah kali. Yang di Oh, rumah, banyak yang yang di ikut di Zoom, rumah. adakah yang mungkin ingin Banyak yang ikut ya, banyak ya. Di Zoom ada. Ini balas dendam Pak. Karena sudah lama. Ben ya, Ben, ada Ibu Tati, ada Ibu Ellen, ada Pak Huta Barat ada di Zoom. Apa Ibu Huta Barat nih? Bapak biasanya. Ya, Bapak dan Ibu Huta Barat. Tampilkan dong, mana? Tampilkan zoomnya mana, Pak Huta Barat. Bisa nggak ya? Buka itu. Kadang nggak dibuka. Ah itu dia, mana? Oh itu di Huta Barat. Oh baling-baling yang kelihatan. Baling-baling. Gelap. Oh, Ruben Saragi ikut. Tianggur, Suwanto. Suwanto siapa Suwanto? Bagus. Oh Pak Agus, ya. Pak Agus Wanto di piano dipanggil sama Pak Huta. Iya, Pak Agus. Ada Ibu Tianggur, tuh siap katanya. Wah. Ada Ibu Tianggur variasi Torus. Bu Ellen juga. Oh, iya. Bu Ellen. Ya, terus ada Pak Ronapal Purba yang kiri bawah. Iya. Oh baru. Pak Ronapal Purba itu keluarga dari Sianturi. Oh, Sianturi Sianturi. yang di Ulu Jami. Iya. Iya. Suaminya. Hai Pak Ronapal, bisa hello tuh sama Pak Luther sama Bu Lisa. Itu campur Terus PP ya. Shalom. Ya, shalom. Ada
ada Bu Eva ya, tadi ada Ibu Eva sama Pak Amir, Pak Amir Siantu. Sama Ibu Eva lagi ada masalah dengan punggungnya, jadi beliau belum bisa untuk hadir. Ya. Banyak ya. Putih Anggur lagi tidak saya sebutkan ya, Putih Anggur yang Putih Anggur Sitorus sama anaknya Maria. Ini yang Duta Barat, di Duta Barat atau Pak Duta Barat ya? Apa ya? Oh benar Pak Uta. Pak Uta Barat yang rumahnya. Itu Putih Anggur. Iya, Pak Uta Barat ya. Bumatnya ada nggak? Putih Anggur. Opung. Bumatnya di Australia. Kelihatan nggak Pak Luther melambaikan tangan? Ya. Putih Anggur masih di mute, kalau mau bicara silahkan dibuka mic-nya. Ya Putih Anggur mau menyampaikan apa silahkan. Oh iya, salam. Salam ya. Baik Ibu, adakah dari teman-teman yang di Zoom yang mau menyampaikan sesuatu untuk Pak Luther dan Bu Lisa? Silakan. Ya Pak Kuswanto nih, kelihatannya udah buka mic. Silakan Pak Kus. Baik, terima kasih makanya. Jadi salam sehat buat Pak Luther dan pertama. Tulisan enggak? Sudah. Ya silakan Pak, lanjut. Kedengeran Pak Kus. Ya, kalau kita berbicara tentang saling tolong-menolong, bolehkah kita percaya bahwa kalau kita makin terbuka, makin sering menolong, maka rezeki kita juga akan ditambahkan Amin. oleh Tuhan. Pertanyaannya benar ya Pak? Benar. Benar katanya. Benar. Sebenarnya pakai banget. Benar. Bertolong-tolongan itu perintah Tuhan. Iya. Ada ayat yang mendukung Pak, ditanyakan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2 Pak Agus, bertolong-tolonganlah menanggung beban. Coba dilihat lagi, jangan-jangan Galatianya udah pindah. Oh benar. Masih betah. Masih di sana. Masih di sana. Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2 ya. Takutnya udah pindah ke Bogor. Udah pindah ke Baik, Bogor. satu lagi untuk yang di rumah yang disampaikan yang mungkin ingin disampaikan ke Pak Luther atau Bu Lisa, silakan. Pak Purba Pak. Oh, Pak Purba. Purba. Ya, silakan Pak Purba, kedengaran. Itu manusia paling tua itu. Manusia Saya adalah salah satu kepala gereja ya, mantunya tetanggaku. Manusianya senturi. hari dia WA saya karena dia boleh saya untuk pertolongan anak saya kepala mendengar karena belum di ACC sampai sekarang. Dia 3 hari yang lalu WA saya dengan perihal mau membantu saya asalkan mau melayani tempat saya dengan konsekuensi apapun itu harus tetap melayani di tempat saya. Nah, terus saya jawab saya harus berdoa dulu Pak sama keluarga dan tidak bisa memastikan untuk tetap melayani tempat Bapak karena suatu hal saya kerja karena kerja saya kan tidak seperti kerja staff biasa yang saya sampai Jumat 1 minggu libur gitu ya, karena anak Indonesia juga termasuk. Nah, suatu saat pertanyaan saya, apakah suatu orang yang mau menolong harus
pertanyaannya apa bagaimana kira-kira seseorang Maksudnya melayani gitu. prinsip pertanyaan saya terima kasih sih. Baik, Dan makasih. tolaknya Baik Pak Purba, nanti akan dijawab oleh Pak Luther. Pak Luther, terdengarkah pertanyaannya? Iya, iya. Silakan. Ya, kita dengerin. Ya, itu juga yang kami alami di GKI Jalan Sakso Sukabumi ya. Ketika pelayanan itu ada syaratnya, ada juga imbal baliknya. Ya. Yaitu bukan pelayanan yang sejati yang seperti itu. Sebab pelayanan yang sejati kan pelayanan yang tulus, yang memang kita ya tanpa pamrih. Ya. Jadi kalau masih ada syarat seperti itu, ya belum benar-benar tulus. Jadi ya Pencitraan. bahasa politiknya pencitraan. Jadi layanilah dengan tulus, layanilah dengan tidak mengharapkan imbalan ya. Ya. Tapi memang itu butuh ini ya, perjalanan waktu ya. Sebuah proses, betul sebuah proses. Ya, butuh sebuah proses. Begitu juga tadi kayaknya pertanyaannya, ketika kita mau membantu, menolong, jangan ngasih syarat begitu ya. Jangan ngasih syarat. Kita harus menolong ya dengan sukacita. Jangan mengasih syarat. Kalau kasih syarat ya itu berarti bukan pertolongan ya, tapi nambah beban. Maksudnya yang nilai yang diberikan lebih kecil dibandingkan apa yang disyaratkan kan gitu. Iya. Ngasih motor syaratnya kamu ngasih mobil dulu. Dan kayaknya Bu, tadi kayaknya layak nggak saya terima pertolongan itu, kayaknya gitu ya. Iya. Soalnya dia kan ngomong saya akan bicarakan dengan keluarga. Oh. Jadi Pak Renata Purba itu putranya Adik Everson bermasalah dengan pendengar yang membutuhkan bantuan untuk pendengarannya gitu. Nah, ini tadi ceritanya ada gembala yang menawarkan tapi dengan syarat, tapi kamu melayani ya di tempatku gitu. Nah, itu menjadi pergumulan karena untuk waktu kerja beliau masih bekerja biasa dan waktu kerjanya enggak ya seperti pegawai sampai Jumat ya, tapi ada waktu tertentu bahkan hari libur pun harus masuk gitu. Tadi beliau juga menanyakan seandainya ada ayat untuk bisa menguatkan atau bisa membuat beliau lebih bisa menjawab dengan benar atau memutuskan dengan benar, apakah mungkin ada ayat dari Pak Luther atau bisa mungkin terkait hal ini, bila mungkin ada. Ya, kalau nggak salah itu Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Kalau masih syarat itu berarti setengah hati ya. Dengan Kolose 3 ayat 23, dia masih betah di sini. Belum. Ya. Kolose 3 ayat 23 Pak. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kan tadi manusia mensyaratkan kamu harus ke saya gitu kan? Iya. Cukup terdengar Pak Purba? Iya Bu, makasih sih Bu. Baik, makasih Pak Luther. Untuk yang di sini sudah cukup ya? Sudah. Baik, kalau gitu kita akan menyambut firman yang sudah kita terima siang hari ini melalui Malam. Biar kamu biar kamu jadi bilang siang. Malam. Sampai ke Amerika ini. Maksudnya Ibu Uka itu waktunya masih panjang lagi. Kita jangan segera berakhir itu. Nginap di sini. Terima kasih Pak Mul. Karena saya mendukung Ibu Uka. Itu dia. Ya, kita akan sambut firman yang sudah kita terima dengan satu pujian perubahan besar. TKJ 239. Hidupanku sejak Yesus di hatiku.
kita mengatakan meski Tuhan onsite, mungkin tidak ada yang mau memberikan persembahan, mari kita kumpulkan. Kantong sudah siap? Ya. Oh, sudah. Kita akan sambil nyanyikan lagu Betapa Hatiku. Terus nanti untuk yang kedua boleh minta tolong Pak Luther, ya. Untuk yang ketiga Ibu Lisa sekaligus minta tolong untuk persembahan ya Bu ya. Untuk yang sakit mungkin ada tambahan. Saya Ibu. Ya, Medi Boga Medi, kenapa sakit? Medi itu sekarang masuk 8 bulan kehamilannya, tapi nggak ada perkembangan. Jadi janinnya itu kecil, karena selama 6 bulan kan di pedalaman nggak ada asupan makanan yang ini, protein dan itu nggak ada. Dokter pun juga nggak ada. Jadi setelah 6 bulan baru ke sini. Tapi udah ke dokter kemarin tuh, dia tuh kejar setoran sekarang. Jadi tiap hari itu harus makan itu daging merah sama telur itu paling sedikit 6 sehari. Jadi ada waktu sebulan lagi, mudah-mudahan aja. Yang penting ayamnya masih minta tolong juga. Di daerah mana Bu?
Sekarang dia tinggal Poso. Sekarang di rumah. Setelah 6 bulan ke rumah dia. Tadinya di Poso. Tadinya enggak, di pedalaman di Suku. Di Suku. Orangnya masih primitif sekali di sana. Sulawesi Tenggara ya? Tengah. Misionaris. Oh iya. Jadi sekarang di sini. Makanya kemarin ke dokter nggak ditanya, kenapa kok bisa begitu? Dia cerita kalau di pedalaman sana. Akhirnya digratisin, nggak mau dibayar. Dari yang saya cantumkan di sini adakah tambahan mungkin dari Bapak Ibu, termasuk yang mungkin dari BRA 1, yang 3, adakah yang mungkin diketahui keluarga atau jemaat ada yang sakit? Pak Roland, Pak Roland. Kenapa? hernia tapi masih dalam pemeriksaan. Belum jadi tindakan ya Bu ya? Kemarin saya telepon lagi di Fatmawati Bu. Rawat inap ya? Ya, rawat inap. Pak Joni juga. Itu yang Bu Pak Jon sudah selesai. Udah operasi Bu. Udah. Kevin, siapa Udah, dia? kan buat ya. Oh, udah. Coba dilihat lagi, mungkin ada yang kami terlupakan untuk menuliskan di sini. Ibu Ismara kenapa? Ibu Ismara terus Parkinson ya betul. Parkinson. Itu kan satu. ada lagi kan? Kau perlu takut dan sembuh ya tetapi ya. Iya. Bu Tati ada di Zoom, maaf. Bu Tati, bagaimana perkembangan kesehatan Ibu? Ya, masih agak nyeri-nyeri aja sebenarnya, kasih obat anti nyeri. Masalahnya ada keretakan di ekor. Ini ada masalah cari sakit lagi. Jadi ditabrak bumbang. Oh iya, Pak Oposan kenapa? Bekas ngirim pot itu kan ada airnya. Baik, ada lagi kok. Baik Bu Tati. Ada lagi kah mungkin? Teman-temannya di sini mungkin ingat ada yang belum kami tuliskan. Jusi Tongkul. Bu, Jusi Tongkul. Jo. Oh anaknya Jo. Iya. Jo apa Jusi? Jo. Anaknya Juju. Iya. Karena tadi John Sitompul juga ada itu kan lagi. Lengkapnya siapa ya? Jo. Iya, nama lengkapnya. Josi Tongkul ada lagi. Henwan ya, terus ada Everson. Sudah cukup. Pak Luther ya yang bawakan. Yang kesehatan ya ini ya. Ya, kesehatan. Tapi nanti ditampilkan kan, soalnya lupa nih. Oh iya, nggak usah diapain Pak. Aku tampilin Pak. Jadi akan diawali doa nanti oleh sekali lagi Pak Lasarus, terus lanjut ke Pak Luther, dan diakhiri oleh Ibu Lisa sekaligus doa penutup. Kita menyanyikan lagu Bapak Terima Kasih langsung pakai gitar ya nanti ya. Nanti ditampilin Bu Lisa. Oh nanti tampilin ya. Kita akan tampilkan. Tapi di situ ya Bu, jadi harus lihat. Ya. Baik, mari Pak Lasarus silakan mulai dengan doa. Mari Bapak Ibu kita doa bersama. Itu nyanyi satu lagu itu. Oh tentu boleh. Ini yang Melayani dengan syarat. Nyanyi sendiri. Iya. Melayani dengan syarat. Lagu apa? Yang mana?
Yang ada aja. Yang aja. Oh, lagunya yang terutama gitu ya. Ini kali ya? Ya, ini Ya, Ya, anak kecil dengan ada aja. Baik, mari kita akan nyanyikan lagu ini sebelum kita akan masuk doa siapa. yang ada di Cahaya di layar. Kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, seraya menaikkan syukur karena oleh pertolongan cinta kasih Tuhan, malam hari ini kami, anak-anak-Mu, secara khusus jemaat-Mu di wilayah GKI Bintaro dan teman-teman dari wilayah lain GKI Bintaro boleh bersama-sama melakukan ibadah persekutuan doa di tempat ini. Kiranya Tuhan terus menolong, memberkati setiap kami, memberkati secara khusus hamba-Mu, baik itu Ibu Lisa Samara maupun Pendeta Luther Samara. Kiranya Tuhan terus limpahkan kekuatan, kesehatan, sukacita di dalam melayani Engkau dan jemaat dimanapun Tuhan tempatkan. Secara khusus sebagai bagian dari jemaat GKI Jainal Sase Sukabumi. Terus tolong hamba-hamba-Mu ini untuk boleh mencurahkan seluruh hidup dan kehidupannya bagi pelayanan jemaat-Mu, secara khusus di jemaat GKI Jainal Sase dan dimanapun Tuhan hadirkan hamba-hamba-Mu ini juga di tempat ini pada malam hari ini. Engkau berkati di dalam kehidupan rumah tangganya, Engkau berkati di dalam pelayanannya, Engkau berkati anak-anaknya, supaya di dalam setiap pelayanannya boleh menopang akan seluruh kehidupan bagi banyak orang. Bapa Surgawi, jika malam hari ini Engkau terus memelihara akan hamba-Mu ini, juga Engkau pelihara dalam pada waktu esok, kemudian akan kembali ke Sukabumi, Tuhan iring dalam perjalanannya, Tuhan jauhkan kiranya dari segala godaan serta pencobaan. Dan terlebih ya Tuhan, pelihara kesehatannya, supaya di dalam kesehatannya yang prima,
boleh mendapatkan sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan nyatakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa permohonan kami, hanya kepadamu kami mohon. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami sehati, sepikir, dalam satu roh, di mana kami merasakan sukacita karena kebangkitan Kristus menjadikan kami manusia baru. Bapa, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dan dalam pemulihan, yaitu Ananda Kenward, cucu dari Ibu Nasution. Engkau yang paling tahu apa yang menjadi kerinduan keluarga dan Ananda untuk pemulihannya. Ananda Everson, putra Bapak Ronatal, Engkau juga yang tahu ya Tuhan, bagaimana anak kami ini merindukan pemulihan dan juga upaya orang tua. Saudara Boni Saragi, kami membawa putra dari opung kami ini, supaya segala perjuangannya Tuhan sempurnakan untuk pemulihannya. Ibu Sinurat, Engkau juga tahu bagaimana perjuangannya, harapannya untuk pulih. Tuhan sempurnakan. Ibu Girsang yang harus menjalani cuci darah, Tuhan sepenuhnya kami serahkan setiap tindakan untuk kesehatannya, agar melalui cuci darah itu Ibu Girsang tetap dapat menikmati kebaikan Tuhan. Ibu Eva Sianturi, Engkau juga yang tahu ya Bapa, apa yang menjadi perjuangannya, harapannya, sempurnakan ya Tuhan. Juga Bapak Tony Nugroho, adik Ibu Wiwi, Tuhan tolong supaya Bapak Tony pun dalam setiap perjuangannya merasakan pertolongan Tuhan untuk pemulihannya. Ibu Daud, Tuhan tolonglah ibunda kami ini di usianya yang sudah lanjut. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya, karena itu Tuhan pasti menolongnya. Bapak Paskoal yang harus menjalani terapi kaki, berkati juga terapi ini sehingga membawa pemulihan. Ibu Tati Rumawas, Tuhan kami menyerahkan sahabat kami ini yang sedang mengalami keretakan di tulang ekornya. Tuhan tolong segala upaya untuk pemulihannya. Bapak Haposan pasca operasi jantung, Tuhan tolong, terutama di dalam mengikuti setiap nasihat dokter. Mampukan Pak Haposan menjalani semuanya. Bapak Willem Ayal, Tuhan tolong, tambahkan semangat, tambahkan kemampuannya untuk lebih baik lagi, terutama dalam hal semangatnya untuk berjalan dan hal-hal lainnya. Ibu Ismara Sihombing, Tuhan tolong, kami tahu bahwa kelemahan tubuhnya secara medis memang belum ada obat yang dapat menuntaskan, tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Juga Ibu Kusumastuti, Tuhan kami menyerahkan ibu kami ini dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan, karena itu berkati segala upayanya. Juga Ibu Nini Manangkalangi, Engkau tahu bagaimana kerinduannya untuk bisa beraktivitas, namun karena satu dan lain hal harus terbatas di rumah. Tolong ya Tuhan Ibu Nini supaya tetap bersyukur dan upayanya Tuhan sempurnakan. Bapak Roland Sihombing juga Tuhan tolong, yang sedang menjalani pengobatan di Rumah Sakit Fatmawati, sehingga pengobatannya ini membawa pemulihan.
Saudara Jo Sitompul, Tuhan tolong juga supaya Saudara Jo ini semakin baik, semakin sehat dan kembali melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk perkembangan kehamilan Ibu Medi. Tuhan tolonglah. Saat ini Ibu Medi harus menjalani pemulihan bersama ibundanya, supaya nasihat dokter dilakukan dengan tekun, disiplin untuk pertumbuhan janin lebih sehat, lebih sempurna agar nanti bayi lahir sehat. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Juga untuk kesehatan kami semua, baik di wilayah 2, wilayah 1, wilayah 3, dan wilayah lainnya yang hadir di sini maupun yang hadir melalui Zoom. Tuhan, tolong kami. Segala upaya kami untuk semakin sehat, baik melalui makanan, minuman, olahraga, atau kegiatan lainnya, Tuhan berkati agar semua itu membawa kebaikan bagi kesehatan kami. Juga untuk PPKM yang sudah berakhir, terima kasih segala upaya pemerintah kami. Namun kiranya kami tetap juga dapat menjaga disiplin dalam protokol kesehatan, khususnya bagi yang sakit tetap berada di rumah untuk pemulihan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat dan keluarga yang mencari pekerjaan, yang belum mendapatkan pasangan hidup, yang belum mendapatkan keturunan, ataupun juga sedang dalam pergumulan lainnya. Tuhan, lawatlah mereka, dan biarlah apa yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan akan nyatakan, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu Tuhan. Bagi jemaat dan keluarga yang belum bisa bergabung dalam persekutuan doa karena satu dan lain hal, Tuhan juga tetap melawat mereka, mengingatkan kembali mereka Bapa, apabila mereka undur untuk datang persekutuan, ingatkan untuk mereka datang kembali bersekutu bersama-sama dengan kami. Apabila mereka sakit, Tuhan pulihkan sehingga pada saatnya nanti mereka juga dapat bergabung kembali. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan rangkaian acara mulai dari kenaikan Tuhan Yesus, persekutuan doa pra-Pentakosta, dan nanti ibadah Pentakosta. Tuhan tolong supaya seluruh rangkaian acara yang telah disusun oleh panitia atau juga oleh pengurus lainnya itu dapat berjalan dengan baik, dan segenap jemaat dapat ikut ambil bagian di dalam segala rangkaian acara, dan kami semua terberkati. Kami juga berdoa untuk pemanggilan calon majelis GKI Bintaro, supaya Tuhan banyak orang yang terpanggil untuk melayani Tuhan sebagai majelis di GKI Bintaro. Tuhan teguhkan panggilan mereka, Tuhan juga berikan dukungan melalui keluarga supaya mereka yang terpanggil itu nanti dapat diteguhkan dan menjalankan tugas panggilan sebagai majelis di dalam takut akan Tuhan untuk kemajuan GKI Bintaro. Untuk Pak Pendeta Yudi dan keluarga juga Tuhan memberkati di dalam pelayanannya di GKI Bintaro, supaya terus Tuhan tambahkan ketekunan, kesetiaan, kasih, dan apa yang dibutuhkan untuk pelayanan Tuhan akan perlengkapi. Berkati juga Ibu Diana di dalam mendukung Pak Yudi di dalam pelayanan. Tuhan juga memberkati senantiasa. Demikian juga dengan sholat, Tuhan juga berkati di dalam pendidikannya untuk meraih masa depan yang baik. Tak lupa Tuhan, kami juga membawakan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan berkati persembahan kami ini supaya oleh majelis jemaat, oleh pengurus dapat dipakai, dapat dipergunakan untuk perkembangan, untuk kemajuan pelayanan di GKI Bintaro. Terima kasih ya Bapak. Di atas semuanya Tuhan, dengarkanlah doa kami, berikanlah kepada kami kesabaran untuk menantikan jawaban Tuhan, dan senantiasa berpengharapan teguh kepadamu. Doa ini kami
panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seraya kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat ulang tahun Bapak Ibu. Siapa yang ulang tahun? Siap. Panjang umur. Pak Luther sama Bu Lisa, terima kasih untuk kehadirannya. Iya. Dari Sukabumi ke wilayah 2 ke GKI Bintang. Terima kasih sudah mengundang. Iya. Next kita main ke rumah Bapak ya. Janji loh. Janji sudah. Enggak, bener nih, bener. Yang mau ikut di Paduan Suara Shalom. Yeriko. Yeriko. Ini syaratnya berat ini. Kalau mau ikut ke sana harus ikut perjalanan dari Riko. Tadi kan kita menolak syarat ya. Nggak ada nih. Mengingatkan, bukan syarat Pak, mengingatkan. Karena suara saya itu ngebas. Bapak Ibu yang sudah hadir malam hari ini, terima kasih. Wilayah 1, wilayah lain yang melalui Zoom juga terima kasih. Wilayah 3. Di tengah-tengah kita, kan tadi kita sudah doakan bahwa kami ingin sekali ada majelis baru dari wilayah 2. Salah satunya supaya kita mengenal ini calon ada di tengah-tengah kita. Siapa ya? Siapakah dia? Kita tentu mau tahu siapa sih Fritz. Silakan Fritz memperkenalkan diri. Saya kenalnya Raja. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat malam semuanya. Ya saya salah satu untuk bakal calon majelis di GKI Bintaro dari wilayah 2. Salam kenal sebelumnya untuk Bapak Ibu yang mungkin belum terlalu kenal saya gitu. Tapi saya udah kenal saya. Ya. Saya kenal udah lupa. Mungkin udah kenal ya sama saya. Gitu aja. Mohon doanya gitu untuk yang terbaik. Anaknya berapa? Oh iya. Oke kebetulan saya di sini. Saya baru berkeluarga. Ini istri saya. Namanya Veronica Meita. Salam kenal. Salam kenal. Saya Veronica Meita. Kami belum dikaruniai keturunan sendiri saat ini, masih berusaha. Proses. Besok dah. Amin. Ayo yang mengisi form. Ya, jadi yang mengisi form bisa diisi salah satunya adalah Fritz Tobing gitu ya? Iya. Fritz Tobing. Selain calon majelis tentu kami juga perlu calon pengurus. Silakan Ibu Santi, ini adalah calon pengurus untuk seksi persekutuan. Mana Bu Santi? Oh, ini dia. Calon pengurus ya. Saya Santi Otukman di wilayah 2. Di mana ya? Di Deplu. Ganti apa namanya? Putri. Ganti apa namanya? Jadi memang kan kami itu harus turun. Ada beberapa yang harus turun pengurus baru, pengurus lama. Jadi ini adalah salah satu pengurus barunya, gitu Bu. Ya 2 periode harus turun.
Tidak harus turun, tapi mungkin tidak turun. Iya, artinya untuk seksi persekutuan nanti di salah satunya diisi sama Ibu Santi, gitu. Iya, demikian Bapak Ibu, kami masih menunggu, mungkin ada salah satu dari kita yang mau menjadi pengurus bisa menghubungi saya. Masih terbuka lebar, masih terbuka lebar ya. Baik, demikian pemberitahuan pengumuman dari kami sekali lagi. Oh iya, khusus maaf ya karena ada informasi khusus wilayah ya, bahwa besok ada kebaktian syukur dari keluarga Ibu Ucu Sitompul. Kita bisa hadir di rumahnya jam 5 sore, kemudian nanti dilanjutkan dengan latihan paduan suara Yeriko. Kemudian yang belum mengembalikan puding pasca silakan boleh dikembalikan dengan segera ke gereja pada waktu kebaktian ya. Oke, demikian Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Minggu depan kita pakai Zoom. Kembali ke Zoom. Jangan lupa foto bersama. Ayo foto. Baik yang di ruang Zoom silakan, kalau mau buka fotonya silakan. Foto dong. Ayo dong. Udah. Ada operasi baru. Kamera. Kalau mau buka kameranya silakan supaya bisa masuk ya. Ya, Tati mau buka kamera. Halo, Bu Eva. Putih Anggur. Hai Pak Amir. Belum gaya, belum gaya. Gaya dulu. Buka masker. Enggak boleh ya. Buka silakan. Ibu agak sini dulu bisa nggak? Biar kelihatan. Balik dulu lagi balik. Aku ikut. Bu Yuni Sarah. Jagoan. Ya, sampai sekali lagi. Sorry. 3, 2, 1. Ya, nanti kita gabung ya. Kasih senyum. Senyum, kasih senyum yang termanis. Satu lagi. 1, 2, 3. Bu Ica. Dari tadi nungguin. Aduh. Baru mau main ke rumah abangnya. Terima kasih saya yang sudah keluar gak apa-apa, tapi kita semua udah berjuang bersama lagi. Mungkin salah buat yang bersiap Ayo. Gak apa-apa ditaruh aja biar ada Biar dilihat untuk didoain. Kalau di sono terus gak doa-doa. Mana yang ulang tahun? Yang ulang tahun mana nih? Gimana Ibu? Ini baru ya? Kita tinggal tergeletak. Lama-lama kali ya. Doa panjang. Ini sih foto bareng. Ayo. Mana? Kita foto bareng sekali, terus doa makan oleh Pak Martin. Oh, spesialis. Ya, kita akan foto sekali bersama yang ada di ruang ini yuk. Di gereja. Ya, doa makan sekaligus
Martin doain ibu ketua kita ulang tahun. Nyanyi dulu dong, nyanyi. Ya. Jauh lah. Ayo, ke arah mana?